Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalian yang berbahagia, siapapun di dunia ini pasti pernah memiliki cita-cita, punya idealisme di dalam dirinya terkait dengan pengetahuan yang terus bertambah dan berkorelasi dengan semakin mengakar dan kuatnya keimanan di dalam hati dan pikiran seseorang. Namun, sebuah idealisme itu seperti bahtera di tengah samudra, di mana dia akan bertemu dengan gelombang, badai, dan juga di dalamnya pertarungan pikiran dan pilihan yang kerap kali menjadikan banyak orang memilih menyerah di bawah arus, diseret, dan ditenggelamkan. Sahabat kalian yang berbahagia, saat hidup seperti ini, maka sebenarnya modal terbesar yang paling utama kita butuhkan dalam hidup ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, bahwa Allah lah yang mengurus kehidupan langit dan bumi, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang maha berkuasa. Ketika ini hadir di dalam diri seseorang, maka seperti kisah para nabi dan rasul, tidak boleh ada keadaan semustahil apapun pandangan rasional memvonis, menentukan, menyimpulkan, bahkan seirasional apapun keadaan itu terlihat tampak dalam indera kita, bahkan pikiran kita, kita harus tetap memiliki keteguhan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar bahwa semua yang terjadi ini adalah bagian dari sesuatu yang memang manusia punya ruang untuk merekayasa, untuk memberikan jalan, membentuk sebuah keinginan, model, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya tidaklah semua itu terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti generasi muda, hal yang paling penting untuk kemudian disadari, dipahami sebagai masalah paling mendasar itu adalah bagaimana pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sebuah kegoncangan di dalam hidup ini. Tidak ada keraguan, frustasi, kegalauan, dan seterusnya, hanya karena segala macam dinamika kehidupan yang kemudian terjadi, dan kita boleh jadi bagian dari yang mengalaminya. Soal pandemi sekarang misalnya, optimisme, semangat untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan setelah kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah, itu harus menjadi sebuah energi, tentu saja dengan tetap memperhatikan sisi-sisi yang mengatur semua itu agar kita menjadi orang yang sehat, terhindar dari mata rantai penyebaran virus itu sendiri. Sisi yang lain, dalam konteks pribadi, ketika kita memiliki sebuah semangat belajar yang tinggi, punya cita-cita besar untuk bermanfaat bagi umat, rakyat, bangsa, dan negara, maka kita tidak boleh berpikir sebagaimana orang-orang yang sudah terseret arus itu menikmati kehidupan. Karena kita bisa lihat orang-orang yang kata Allah terlena oleh kehidupan dunia ini, mereka hanyut di dalam rayuan hawa nafsu. Mereka istilahnya dinina bobokkan oleh fata morgana. Boleh jadi dengan kekuasaan, dengan kecerdasan yang kemudian disalahgunakan, mereka mendapatkan kesempatan untuk tertawa, tetapi itu tidak bisa selama-lamanya. Sebagaimana prinsip hidup langit dan bumi dan kehidupan kita ini semua, bahwa ada siang, ada malam, tidak mungkin sebuah ketidakbenaran akan selamanya berkuasa. Dalam kata lain, badai, kemudian gelombang besar di lautan itu hanyalah datang sesekali. Dia tidak setiap saat, dia tidak setiap hari. Ini menunjukkan bahwa energi kita di dalam kehidupan sehari-hari dengan segala macam aktivitas kita sesungguhnya adalah bagaimana kita berlatih untuk terus meyakini Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang sebuah momentum yang akan menentukan apakah kita memiliki idealisme yang betul-betul kuat, apakah kita menjadi orang yang bisa menghadapi badai dan gelombang itu, ini betul-betul bisa kita wujudkan atau bisa kita dapatkan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang berhasil menghadapi gelombang besar dalam kehidupannya, mulai dari kedengkian saudara-saudaranya, kemudian fitnah yang mengatasdirikannya bersalah, dan seterusnya,
sampai kemudian beliau mengemban amanah besar untuk menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara Mesir ketika itu. Inilah sebuah spirit yang seharusnya generasi muda memahami, menyadari untuk kemudian dijadikan energi. Dan Indonesia sangat butuh anak muda yang seperti itu. Anak muda yang tidak terseret pada bagaimana mereka yang telah terlena oleh katakanlah ketidakbenaran, katakanlah sebuah persekongkolan atas penderitaan rakyat, atau mereka menari di atas duka lara rakyat ini. Ini harus kita hadirkan sebuah semangat, sebuah cara, sebuah jalan untuk Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Siapakah yang bisa melakukan itu? Tentu saja anak muda. Siapakah itu? Mudah-mudahan ada di antara kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.